Badannya besar tapi aneh kakinya pendek. Sungguh kasih Tuhan Yesus besar buat semuanya adik-adik. Sungguh bersukacita kita bisa di sini bersama-sama kalian memuji Tuhan. Oke, Mikaela, kita Mikaela pimpin ketawa. Yuk, 1, 2, 3. Hahaha. Mikaela belum ketawa. Mikaela belum ketawa. Oke, ulang ya. Bercanda ya? Oke, 1, 2, 3. Adik Mikaela mau pimpin ketawa. 1, 2, 3. Sungguh kami semua bersukacita bisa bersama adik-adik semua di sini. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ya lihat dulu. Sebelum itu ya. Kakak, adik apa kakak ini? Jomi. Kak Jomi. Kak Jomi kita mau pimpin ya. Oke. Aku serahkan tongkat ya padamu. Yuk, mulai. Rocky, Siap. sejak kecil sudah kuat. Oke, mari adik-adik semua dimanapun adik-adik berada, mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan.
hormat kemuliaan-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Permuliakan nama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur haleluya. Mari Mikaela berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memulai memuji dan menyembah Engkau. Berkatilah supaya Rocky bisa bersemangat saat memuji Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik semua, kita sekarang mau lanjut ngapain ya? Kita mau memuji Tuhan. Yes. Semangat semuanya, bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menari buat Tuhan. Ikuti ya gerakannya ya. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Mari kita mau mendapi gunung yang tinggi, menuruni lautan yang dalam. Ayo semua yang semangat ya. Daki gunung yang tinggi, turun Turun, turun, turun.
Tuhan. Kita akan terlebih dulu dipimpin doa oleh Novelia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami bisa memberkati supaya persembahan ini berguna untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sambil memberi persembahan kita mau memuji Tuhan setia sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Mari El Rocky, kita mau siapkan hati untuk menerima taburan firman Tuhan hari ini. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap pada kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap
Shalom, shalom. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semuanya bersuka cita dan sudah rindu untuk mendengarkan dan tahu dengan kisah daripada Nehemia. Maka sebelumnya, apa yang akan kita lakukan? Anak-anak semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Berilah kami firman yang daripadamu, sehingga kami ini dipuaskan. Kami ini benar-benar menjadi kenal Tuhan yang kami sembah itu, Tuhan yang seperti apa. Dan ajarilah kami, supaya kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang Nehemia, nabi yang itu luar biasa sekali. Hatinya itu benar-benar ingat dengan Tuhan di saat semua yang lainnya itu nggak ingat dengan Tuhan. Dan bahkan dia juga ingat dengan saudara-saudaranya, sesamanya, yaitu orang-orang yang seharusnya itu bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan. Tuhan panggil Nehemia ini untuk apa sih? Apa yang akan dilakukan oleh Nehemia? Karena Nehemia kalau punya kerinduan mau melakukan untuk Tuhan, itu pun datangnya daripada Tuhan loh. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Nehemia 2, yaitu ayat 11 sampai dengan selesai. Anak-anak siap mendengarkan? Ikuti ya. Sudah dibuka? Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi, yaitu kuda. Atau mungkin bukan kuda nih, kemungkinan itu juga bisa jadi keledai ya. Kalau kuda mahal, sekalipun dia adalah juru minuman raja. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu yang tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Wah, anak-anak, seperti mungkin kalau anak-anak mendengar dan mengikuti dari Alkitab masing-masing, ada imajinasi yang dibayangkan seperti film yang seru sekali ya.
Tetapi film itu belum tentu beneran. Tetapi ini adalah kisah yang sesungguhnya. Nehemia kok minggu lalu masih di istana, kok tahu-tahu sekarang sudah di Yerusalem? Memang kita tidak membaca ayat 1 sampai dengan 11. Itu diberikan supaya anak-anak nanti membaca di rumah masing-masing ya. Tapi saya akan sampaikan dengan cepat apa yang terjadi sebelum Nehemia tiba di Yerusalem. Setelah kemudian Nehemia menangis dan mulai berdoa kepada Tuhan, dia mendapatkan suatu panggilan, oh Tuhan, seandainya aku bisa kembali ke Yerusalem, aku akan kembali membangun tembok Yerusalem. Gerbang-gerbang yang aku dengar terbakar sewaktu bangsa Yahudi, kemudian bangsa Israel ditangkap dan dijadikan tawanan, semuanya anak-anak ya, peperangan kan, itu dibakar, tembok-tembok diruntuhkan, dan semua bangsa Israel diangkut menjadi tawanan, dipisah-pisahkan, dicerai-beraikan. Menyedihkan ya. Itulah yang terjadi kalau Tuhan itu meninggalkan kita. Dan Nehemia yang nasibnya bagus banget, juru minuman raja. Raja mau minum aja, Nehemia dulu yang minum. Nggak mati, raja baru boleh minum. Wah, itu harus dipercaya oleh raja. Maka setelah Nehemia itu hatinya sedih, berdoa dan berdoa terus. Nehemia sendiri nggak tahu gimana aku bisa pulang ke Israel, gimana aku bisa kembali ke Yerusalem. Itu begitu jauh. Maka dia tetap lakukan pekerjaannya dengan bagus. Minuman raja semuanya dia yang mencoba dahulu. Dan raja sayang sekali dengan Nehemia. Suatu hari, di saat Nehemia mengerjakan tugasnya membawa minuman kepada raja, wajahnya agak sedih anak-anak. Karena hatinya kan sedang sedih. Mikir gimana Tuhan, aku pengen sekali bangun tembok Yerusalem. Raja sedang makan, minum anggur, minum, makan. Tapi kemudian dia melihat, pelayanku Nehemia ini kok wajahnya sedih. Biasanya enggak. Kenapa kita bisa tahu demikian? Karena kalau Nehemia wajahnya tiap hari, tiap saat, raja tidak akan menangkap perbedaannya. Tapi hari itu raja melihat, kok lagi sedih? Biasanya raja nggak mau tahu dengan pelayan. Tapi Nehemia anak Tuhan yang selalu wajahnya bersuka cita setiap hari. Tapi kemudian hari itu dia wajahnya sedih. Raja bertanya, apa yang terjadi kayak padamu? Kan kamu kan nggak sakit kan? Tapi kok wajahnya muram sih? Nanti anak-anak baca ya. Kok kayak sedih? Kenapa? Wah, Nehemia ngomong, nggak berani ngomong. Tapi raja, ayo ngomong, nggak apa-apa. Ini aku yang nanya. Ingat loh anak-anak, pada saat itu raja kalau nggak tanya kita nggak boleh. Raja boleh nggak aku ngomong? Boleh nggak aku curhat? Nggak boleh kayak gitu. Raja nggak boleh diganggu. Jadi kalau sampai raja bertanya, wow, bayangkan raja kita yang di surga kalau sampai melihat wajahmu, aduh, apa yang terjadi sama ini Sally, kenapa kok wajahnya sedih, biasanya sukacita. Aduh, raja semesta alam pengen ngasih sesuatu. Wow. Nah, itu yang terjadi pada Nehemia. Maka Nehemia dengan takut-takut, dia takut. Dia ngomong, gimana aku nggak sedih raja kalau di kampungku di sana Yerusalem, kota yang dulu itu tempat di mana itu aku tinggal, sekarang semua hancur, nggak ada yang bisa membangun. Raja karena mengasihi Nehemia, raja bilang, ya sudah, boleh cuti deh. Sana pulang ke Yerusalem, bawa apa yang kamu butuhkan. Kamu butuh apa? Kuda, keledai, bawa. Tapi Nehemia enggak langsung hore, enggak. Nehemia itu orang yang wow, cerdas, wow, berhikmat anak-anak. Dia enggak langsung dapat cuti, enggak. Dia ngomong, raja, aku berterima kasih sekali bisa pulang. Tapi supaya nanti di jalan aku enggak dicegat, dirazia, ditilang.
ya, aku minta supaya izinnya raja itu juga beserta dengan surat. Suratnya bukan hanya dari raja saja, dari bupati-bupati, semuanya. Ingat loh anak-anak, apa yang kita pelajari, kalau engkau melakukan sesuatu, lakukan dengan benar. Maka raja bilang, oke, mana sini surat izinnya, tanda tangan. Cap raja, Nehemia bawa semuanya. Maka setelah dia tiba di Yerusalem, yang tadi kita dengar, yang tadi kita baca dari firman Tuhan, Nehemia nggak langsung datang. Aku bawa surat izin dari raja. Ayo semuanya kerja. Kita bangun ini tembok Yerusalem. Heran ya, kalian yang ada di sini sampai buat aku jauh-jauh dari sana loh. Kalian gimana sih melihat tembok ini runtuh, gerbang-gerbangnya terbakar. Nggak ada yang kepengen membangun. Nehemia nggak demikian anak-anak. Nehemia itu hamba Tuhan yang baik sekali. Dia punya strategi, dia punya rencana. Maka 3 hari dia istirahat dulu. Orang-orang sudah, wow, kamu bangsa Yahudi orang Israel? Iya, kamu kok hebat banget. Bawa kuda, bawa keledai, banyak muatannya. Ini untuk apa? Kamu pulang kampung mau bangun rumah besar ya? Enggak. Terus mau ngapain? Nanti ya aku istirahat dulu. 3 hari Nehemia istirahat. Nehemia mungkin berpikir, gimana ya? Dia nggak buru-buru ngomong. Tahu nggak sih? Nih aku bawa surat raja. Nih aku bawa surat bupati. Enggak. Kemudian pada malam hari, Nehemia mulai melakukan rencananya. Dia keluar, tertulis dari gerbang lebak, masuk ke yang namanya itu kolam raja apa. Dia kelilingi semuanya. Dia lihat keadaannya. Mana yang hancur, mana yang terbakar. Dia mulai mikir, nanti kalau mau dibangun kayak apa ya? Dia diam-diam. Dia nggak ngomong siapa-siapa. Dia membawa kepada Tuhan, doa terus. Hanya beberapa orang saja. Bahkan ada beberapa tempat yang itu nggak bisa, yang ditungganginya. Kita nggak tahu. Firman Tuhan tidak memberitahukan apakah keledai, apakah kuda, apakah onta, nggak tahu. Tapi yang jelas jalannya kecil banget. Jadi Nehemia harus turun dari yang ditungganginya. Kemudian ditaruh binatangnya di sana. Dia jalan lewat wadi. Artinya mungkin lewat reruntuhan batu-batu yang dihancur-hancurkan. Nehemia luar biasa anak-anak. Setelah dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia rencanakan dengan baik, baru dia kumpulkan orang. Maka orang-orang menjadi bersemangat. Wow, benar kita mau bangun kembali tembok Yerusalem. Itulah panggilan Tuhan bagi Nehemia, membangun kembali tembok Yerusalem. Maka anak-anak, nanti proyek yang akan kita lakukan supaya lebih ini lagi ya, tahu dan ingat akan firman Tuhan mengenai Nehemia. Nehemia dipanggil salah satunya itu untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan nanti saat sudah tembok terbangun, kemudian akanlah dibacakan daripada Taurat Musa. Indah sekali. Esra, Nehemia. Nehemia itu ya 13 tahun setelah Esra. Wow. Nah, anak-anak, bagaimana dengan engkau? Kamu sudah tahu belum Tuhan panggil engkau untuk apa? Harus ada loh. Masa jadi anak Tuhan hanya supaya kalau doa, makan, supaya perutnya jadi nggak sakit. Kalau nanti di sekolah, ini sekolah paling pintar. Pintarmu untuk apa? Sehatmu untuk apa? Harus ada tujuan yang daripada Tuhan. Jadi anak-anak, dari mulai kecil, muda, gumulkan doa kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku ini, Tuhan beri kecerdasan, Tuhan beri kecakapan, Tuhan beri talenta begitu banyak, bisa gambar, bisa main musik, ya kan? Jago menghafal. Apa sih? Jelas untuk melayani Tuhan dan jelas juga untuk bagi sesama. Maka
hari ini kita tahu seperti halnya Tuhan memanggil Nehemia untuk memiliki tujuan, maka Tuhan juga punya tujuan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Pedang Roh pada minggu ini adalah Nehemia 2 ayatnya yang keempat. Coba benar nggak ya? Betul. Nehemia 2 ayat keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Wow, kenapa ini dijadiin pedang roh? Supaya anak-anak ingat saat papa mama, wah adik juara, adik mau apa? Kamu nggak langsung ngomong, hah, HP baru? Oh, enggak. Tapi Nehemia apa? Nehemia ngomong, Raja maaf ya aku nggak jawab sekarang, boleh nggak kasih aku waktu? Kemudian dalam saat teduhnya, saat dia berdoa, Tuhan, aku mau minta kepada Engkau, ya Raja mau kasih berkat kepada aku. Aku minta apa ya Tuhan? Kalau Tuhan yang akan memberikan kita berkat melalui papa mama, melalui orang lain apapun, anak-anak enggak langsung lupa segalanya. Berkat yang daripada Tuhan, jelas itu menjadi berkat bagi kita karena menjadi milik. Tapi itu juga pasti berguna untuk banyak orang dan banyak hal. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semua, kita sudah selesai mendengarkan taburan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau nyanyi satu lagu lagi. Apa Dek? Oh ya, Kudaki. Oh. Kita menurut adik yang di pojok sana. Oke, kita sama-sama. Turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
anak-anak sudah menyelesaikan tembok Yerusalem. Anak-anak sudah membuat suatu proyek ya, membangun tembok Yerusalem, brick unto brick, brick after brick, membangun, supaya bisa berimajinasi dengan baik. Itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Nehemia. Sebelum kita akan sudahi ibadah kita pada hari ini, mari kita akan berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Persiapkan hatimu, tenangkan pikiran, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sebagai anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Sang Raja. Biarlah hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Bye-bye.